info baru soal misteri di kapal pesiar Karnaval. Untuk pertama kalinya, kita melihat akta kematian Anna Kepner 18 tahun. Kami akan membahas informasi baru yang kabarnya kami pelajari dari dokumen tersebut. Selain itu, apa yang dikatakan kakek neneknya tentang rekaman video pengawasan yang menunjukkan di jam-jam terakhir kehidupan pemandu Sorak Varsity itu? Sementara keluarganya mengatakan bahwa saudara tirinya yang berusia 16 tahun adalah tersangka dalam kematiannya. Kami ada di kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Ada beberapa cerita yang saling bertentangan mengenai seperti apa hubungan Anna Kepner dengan saudara tirinya, seorang anak laki-laki yang keluarganya mengatakan bahwa dia adalah tersangka dalam kematiannya. Kematian Kepner kini dinyatakan sebagai pembunuhan. Menurut ABC News, media itu melaporkan keluarganya mengatakan dia meninggal karena cekikan, diduga seseorang melingkarkan lengan di lehernya hingga tewas. Menurut keluarganya, orang itu mungkin adalah saudara tiri laki-lakinya yang berusia 16 tahun. Anak laki-laki itu adalah anak kandung dari ibu tiri Anna yang bernama Chantel Hudson, sekarang juga dikenal sebagai Chantel Kepner karena dia menikah dengan ayah kandung Anna. Kakek nenek Anna menyebut ada 9 anggota keluarga ikut pelayaran kapal pesiar Carnival Horizon. Kapal berkapasitas 4.000 penumpang yang berangkat dari Miami untuk 6 hari ke beberapa tujuan Karibia. Kakek neneknya mengatakan bahwa pelayaran itu seharusnya menjadi tradisi baru untuk keluarga campuran ini yang dipersatukan oleh ayah Anna dan ibu tiri Anna. Salah satu anak ibu tiri Anna adalah laki-laki 16 tahun karena masih di bawah umur, namanya tidak disebutkan. Jika dia pernah didakwa dan diadili sebagai orang dewasa dalam kasus ini, situasinya bisa berubah. Saya akan membahas tentang bagaimana semua itu bisa terjadi sebentar lagi, seberapa besar kemungkinannya jika ada dakwaan yang diajukan dalam kasus ini. Saat rekaman ini dibuat, dakwaan belum diajukan. Namun, seberapa besar kemungkinan anak di bawah umur didakwa dan diadili sebagai orang dewasa? Sebagai pengingat, saat membahas detail cerita ini, FBI hanya mengonfirmasi sedang menyelidiki kematian di kapal pesiar itu tanpa pernyataan publik lain. Berikut informasi terbaru yang kami miliki. Anda melihat surat kematian Anna Kepner sesuai laporan. Dokumen ini diperoleh oleh Fox News. Tidak tercantum penyebab kematiannya, tetapi disebutkan bahwa jenazahnya telah dikremasi. Upacara peringatannya berlangsung minggu lalu di Titusville, Florida, sebelah timur Orlando, tempat Anna Kepner dibesarkan. Sekarang, diyakini bahwa saudara tiri Anna yang berusia 16 tahun menjadi tersangka karena informasi tersebut keluar dari mulut pengacara orang tuanya. Anak yang baby, Purekshidu yang usianya sekitar 16 tahun dan adalah tersangka dalam kematian anak tiri seorang putri berusia 18 tahun yang berada di ruangan yang sama. Ini adalah momen sidang hak asuh di Florida antara ibu tiri Kepner dan mantan suaminya. Sidang ini, sengketa hak asuh yang telah berlangsung selama setahun ini, tidak ada hubungannya dengan kematian Anna Kepner. Namun, sidang itu mengungkap informasi terkait kematiannya. Pengacara mantan suami ibu tiri mengatakan bahwa dia diberitahu bahwa remaja berusia 16 tahun itu adalah tersangka dalam kasus Kepner. Dalam wawancara dengan ABC News, kakek nenek Anna Kepner pertama kali mengungkapkan apa yang dikatakan remaja 16 tahun itu setelah jasad Anna ditemukan di atas kapal. Sekarang, mengenai bagaimana hari-hari terakhir kehidupan Anna berlangsung, menurut anggota keluarga, ceritanya kira-kira seperti ini. Pada tanggal 6 November, yang merupakan salah satu hari terakhir kapal pesiar ini masih berada di laut, Anna tidak merasa sehat, kata kakek neneknya. Rupanya dia memakai kawat gigi dan itu mengganggunya, jadi dia memutuskan untuk tidur lebih awal. Sekarang kita sampai pada tanggal 7 November. Keesokan pagi, keluarga Kepner sarapan bersama, tapi Anna tak datang. Kakeknya bilang saat itu dia sedang mengambil kartu bingo ketika mendengar pengumuman darurat medis lewat pengeras suara. Mereka menyebutkan nomor kamar dan dia langsung berdebar karena nomor itu sangat dikenalnya. Sekitar pukul 11 pagi itu, Daily Mail mengatakan seorang petugas kebersihan masuk ke kamar Anna.
dan saat itulah penemuan mengerikan itu terjadi. Tubuh Anna diduga ditemukan terbungkus selimut, ditutupi dengan jaket pelampung, dan diselipkan di bawah tempat tidur. ABC News mengatakan bahwa Anna telah dicekik. Diduga sebuah lengan melingkari lehernya dan menyebabkan kematiannya. Tidak ditemukan bukti kekerasan seksual maupun obat atau alkohol dalam tubuhnya, menurut ABC News. Kapal kembali ke Miami pada 8 November. Jenazah Kepner dibawa turun dari kapal. Jenazah tersebut kemudian dibawa ke kantor pemeriksa medis di Miami-Dade County. Ini rekaman saat jenazah diturunkan dari kapal. Direkam reporter WSVN TV Sheldon Fox. Menurut akta kematian yang dilaporkan Fox News, tanggal kematian Kepner tercatat 7 November. Sekarang, ada akta kematian terpisah yang menurut ABC News telah mereka dapatkan dari anggota keluarga Anna Kepner yang mencantumkan tanggal cedera sebagai 6 November. Sekali lagi, para penyelidik belum memberikan kepada publik garis waktu kematian Anna Kepner. Sekarang, seperti apa hubungan Anna dengan saudara tirinya itu tampaknya masih menjadi perdebatan. Ayah mantan pacarnya bilang ke Inside Edition bahwa saudara tirinya terobsesi pada Anna, bahwa dia takut padanya. Kutip, karena dia selalu membawa pisau besar kemana-mana. Dia juga menyatakan putranya pernah melihat saudara tirinya masuk kamar Kepner saat FaceTime ketika dia tidur dan naik ke tubuhnya. Dia bilang, kutip, dia sangat tergila-gila dan tertarik padanya, selalu ingin berpacaran. Ayahnya menyampaikan hal ini ke Inside Edition Now. Mantan pacarnya berkata ke media bahwa Anna sangat takut pada saudara tirinya sampai ia sering tidur di rumah teman untuk menghindarinya. Narasi itu memang mengkhawatirkan, tapi sangat berbeda dengan bagaimana kakek nenek Anna menggambarkan hubungannya dengan saudara tiri laki-lakinya yang berusia 16 tahun. Sekarang, kakek nenek itu mengatakan kepada ABC News bahwa Anna dan saudara tirinya memiliki hubungan seperti kakak adik yang sebenarnya, dan hubungan itu berjalan sangat baik. Bahkan, mereka menggambarkan keduanya seperti dua kacang dalam satu polong. Dalam pelayaran ini, Anna disebut berbagi kamar dengan saudara tirinya. Menurut mantan pacar Anna kepada Inside Edition, saudara Anna yang ikut pelayaran pernah mencoba masuk ke kamar kapal tempat mereka menginap, tapi kamar itu terkunci. Saudara laki-laki Anna mengatakan, Anna dan saudara tirinya ada di kamar itu saat kamar terkunci. Dan menurut Inside Edition, dia bisa mendengar teriakan, termasuk saudara tiri yang mengatakan sesuatu seperti kutipan, "Diamlah." Dia juga mengatakan bahwa dia mendengar beberapa suara benturan di kamar itu. Sekarang, kakek neneknya mengatakan kepada ABC News bahwa para penyelidik mengatakan satu-satunya orang yang terlihat masuk ke kamar tempat Anna ditemukan meninggal adalah saudara tirinya. Kakek nenek Anna mengatakan semua anggota keluarga telah diinterogasi setelah jasad gadis itu ditemukan. Putra tiri tersebut dilaporkan mengatakan bahwa dia tidak ingat detail apa yang terjadi di dalam kamar itu. Menurut ABC, remaja 16 tahun itu mengatakan dengan kata-katanya sendiri bahwa dia tidak ingat apa yang terjadi. Itu menurut nenek Anna. Dia mengatakan kepada ABC News bahwa dia benar-benar percaya pada anak laki-laki itu, titik. Ia menyebut anak laki-laki itu dirawat di rumah sakit untuk evaluasi kejiwaan usai kapal kembali ke pelabuhan. Tanggal 1 Desember pukul 9 pagi. Boleh bicara. Dia ada janji dengan psikiater Desember. Sam, tunggu sebentar. Saya ingin kamu bisa bicara dengan pengacarimu sebelum kamu berbicara. Jika dia bilang kamu boleh bicara, saya juga setuju. Tapi menurut saya kamu harus menanyakannya dulu ke dia. Sekarang, momen lain dari sidang hak asuh terpisah yang berkaitan dengan ibu tiri Anna adalah ketika dia berbicara tentang anak laki-laki itu yang menerima perawatan kesehatan mental. Dia sudah punya janji dengan psikiater yang dijadwalkan. Saat rekaman ini dibuat, belum jelas ada yang didakwa atas kematian Kepner. FBI juga belum memberi banyak pernyataan. Kami belum bisa memastikan detail kematian Anna yang diberitakan media. FBI hanya menyatakan sedang menyelidiki kasus ini tanpa memberi keterangan lain. Kami tidak menyebut nama anak laki-laki 16 tahun ini sebagai saudara tiri Anna Kepner karena masih di bawah umur dan juga tidak menampilkan fotonya. Jika dia didakwa, namanya diumumkan, dan diadili sebagai dewasa, situasinya bisa berubah dan kita bisa membahas lebih lanjut tentang dirinya. Kami sudah menghubungi Carnival Cruise Lines untuk meminta pernyataan. Mereka juga belum banyak bicara. Selain mengatakan, kutip, FBI sedang menyelidiki kematian seorang tamu di kapal Carnival Horizon
yang kembali ke pelabuhan Miami pada Sabtu pagi 8 November. Karena ini masih dalam yurisdiksi penegak hukum, rincian lebih lanjut hanya dapat diberikan oleh Kantor Hubungan Masyarakat FBI Miami. Fokus kami adalah mendukung keluarga tamu kami. Kasus hak asuh yang melibatkan ibu tiri Anna Kepner diperkirakan kembali ke pengadilan pada 5 Desember. Ayah Anna mungkin bisa bersaksi di sidang itu. Ibu tiri Anna mengatakan bahwa dia mungkin harus menggunakan hak amandemen kelima jika dia dipanggil untuk bersaksi. Pengacaranya mengatakan dalam sidang sebelumnya bahwa dia telah dibebaskan dari segala kesalahan. FBI belum mengatakan apapun tentang hal itu. Bergabung bersama kami sekarang, mantan jaksa negara bagian untuk Palm Beach County, Florida, Dave Ehrenberg. Selalu senang memiliki Anda di Law and Crime, apalagi kasus ini terjadi tidak terlalu jauh dari tempat Anda di Miami. Bagi banyak orang, saya rasa ketika mereka melihat informasi yang keluar dari keluarga, penyebab kematiannya, bahkan Anda tahu, pengacara ayah tiri dari saudara tirinya sendiri, mengatakan bahwa dia adalah tersangka dalam kasus ini. Salah satu pertanyaannya yang juga saya pikirkan, mengapa FBI butuh waktu lama menuntut seseorang dalam kasus kematian Anna Kepner? Chris senang bersama Anda. Anak ini tetap di sini. Ya, jadi FBI menyadari bahwa tidak ada rasa urgensi yang sangat tinggi karena masa kedaluarsa penuntutan belum habis. Dia ketika akan terbang ke luar negeri dan melarikan diri. Dia Kitty itu di mana dia berada. Mereka terus mengawasinya dan mereka ingin memastikan bahwa mereka memiliki kasus yang benar-benar kuat. Hal terpenting adalah menyelesaikannya dengan benar, bukan menyelesaikannya dengan cepat. Ya, setelah penangkapan dilakukan, waktu persidangan cepat mulai berjalan. Mengumpulkan semua bukti, meski sudah jelas hanya mengarah pada satu orang di sini. And tanggung sekarang kamu saya akan melakukan kejahatan kalau kamu tidak kuat ada di kapal pesiar dan kamu benar-benar harus bodoh. Karena kapal pesiar mungkin salah satu tempat terburuk karena ada ribuan saksi potensial di kapal itu. Kamu berada pada ruang yang sempit dan terbatas. Ada kamera pengawas di mana-mana, ada kartu akses yang membuat orang tahu kemana kamu pergi. Jadi menurut saya kasus ini akan mengarah pada penangkapan, meskipun saya tidak bisa mengatakan kapan tepatnya. Bahkan kakek neneknya mengatakan pada ABC News bahwa rekaman kamera hanya menunjukkan satu orang lain masuk kamar itu, yaitu saudara tiri Anna Kepner yang berusia 16 tahun. Sebanyak apapun kamera yang ada di kapal pesiar Carnival, tidak ada kamera di dalam kamar, jadi kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana yang mungkin menyebabkan kematiannya. Namun, menurut ABC, dia meninggal karena dicekik. Sebagai jaksa, bukti seperti apa yang Anda butuhkan saat menyusun kronologi kejadian di dalam kamar itu yang diperlukan untuk melakukan penangkapan? Seharusnya sebenarnya Anda tidak membutuhkan motif untuk melakukan penangkapan meskipun para juri selalu ingin tahu alasannya. Alat, motif, dan kesempatan sama-sama penting. Sebagai jaksa, Anda hanya ingin bukti yang menunjukkan orang inilah pelakunya. Dan ini seperti polisi yang hanya memberikan alasan yang masuk akal untuk melakukan penangkapan. Itu adalah beban pembuktian yang sangat rendah. Jaksa memiliki tanggung jawab untuk hanya mengajukan tuntutan ketika mereka memiliki keyakinan yang tulus bahwa mereka dapat memperoleh vonis bersalah di luar keraguan yang wajar. Kita berbahas powerful bucket in the P, tiga dulu sebab ini terus menebu penangkapan. Mereka hanya ingin memastikan sudah mendapat kartu akses. Mereka ingin tahu bahwa dia yang masuk ke ruangan larut malam, ada rekaman video pengawasannya. Mereka mencari saksi mata. Mereka akan mencari DNA dan sidik jari di tubuhnya. Mereka akan memeriksa semuanya. Rasa mereka juga ingin tahu penyebab kematiannya. Ada laporan bahwa pemeriksa medis memang menyatakan ini sebagai kasus pembunuhan. Dari sejauh menyangkut cara kematian karena asfiksia, itu juga sangat penting bagi jaksa penuntut. Mereka ingin memastikan bahwa itu adalah pembunuhan, bukan bunuh diri, bukan kecelakaan. Dan mereka juga ingin mengetahui cara kematiannya. Jadi hanya orang yang ada di ruangan bersama korban saat itu. Sepertinya hanya satu orang. Saya lihat ada laporan dari Fox News. Laporan menyebutkan jenazahnya telah dikremasi setelah diserahkan ke rumah duka di Titusville, Florida. Mereka mengadakan upacara peringatan minggu lalu. Dari sisi bukti, apakah itu? Saya tahu ini pertanyaannya agak suram. Tapi sekarang,
Menurut laporan ini, jenazahnya sudah tidak ada lagi. Apakah itu menjadi masalah bagi jaksa dalam menyelesaikan kasus ini? Ya, jadi itu memang tidak ideal, tapi selama dokter forensik bisa melakukan pemeriksaan penuh sebelum jenazah dikremasi, itu tidak masalah. Jaksa bisa menggunakan bukti itu. Nah, yang mungkin jadi masalah adalah pihak pembela bisa memanfaatkannya dan mengatakan kami tidak diberi akses ke jenazah dan jenazah itu dikremasi oleh ibu tirinya, padahal kami mewakili sang anak di sini dan mereka bisa mencoba membuat kita mempertimbangkannya. Tapi menurut saya, karena dokter forensik yang sudah melakukan pemeriksaan penuh, hal seperti ini sering terjadi di mana jenazah dikremasi. Pengacara pembesok bisa mempersoalkan itu, tapi menurut saya itu bukan argumen terbaik mereka. Idealnya semua orang bisa mengakses jenazah untuk pemeriksaan, tapi itu tidak realistis. Di dunia nyata, hal-hal seperti ini terjadi. Untuk saudara tiri Anna Kepner yang berusia 16 tahun ini, kamu tahu keluarganya sendiri bilang dia tersangka dalam kematian Anna. Lalu kamu punya kakek nenek yang mengatakan bahwa dia satu-satunya yang masuk ke kamar tempat Anna Kepner akhirnya ditemukan meninggal. Dia berumur 16 tahun. Jika didakwa atas kematian Anna, seberapa besar kemungkinan dia diadili sebagai orang dewasa? Sangat mungkin keputusannya karena ini adalah pengadilan federal. Ada di tangan jaksa untuk mengajukan usulan bahwa ini adalah pengadilan dewasa, bukan pengadilan anak, lalu keputusan akhirnya ada di tangan hakim untuk menyetujuinya. Jaksa memiliki lebih banyak kebebasan di pengadilan negara bagian. Jika kasusnya adalah kasus negara bagian, jaksa bisa memutuskan mengajukannya di pengadilan dewasa. Hakim terlilit di Shopbars. Tapi pengadilan federal, hakim terlilit di banyak Bars. Tapi dalam kasus yang ini di mana calon dawanya usia 16 tahun dan ada kasus pembunuhan, hampir pasti akan diajukan di pengadilan dewasa. Karena maka sistem peradilan anak hanya memiliki yurisdiksi sampai usia 21 tahun. Anda bisa menuntutnya dan menahannya di fasilitas anak hingga usia 21 tahun lalu dia bebas. Itu tidak ideal dalam situasi apapun, jadi kemungkinan dia diadili di pengadilan dewasa. Dia dapat menerima sanksi anak maupun dewasa. Tapi pengadilan dewasa sangat berbeda dengan pengadilan anak. Pengadilan dewasa fokus pada hukuman, sedangkan pengadilan anak menekankan rehabilitasi. Dan kalau dia berumur 16 tahun, maksud saya seperti apa garis waktunya? Apakah mungkin dia, Anda tahu, bahkan sebelum dia didakwa, dan jika itu terjadi, jika seorang anak usia 16 tahun didakwa kejahatan serius terkait kematian, bagaimana garis waktu di sistem federal, di pengadilan federal, hingga ke persidangan? Mungkinkah dia sudah berusia 18 tahun saat persidangan? Apakah itu dipertimbangkan saat memutuskan seseorang didakwa di pengadilan dewasa? Ya, usia memang berpengaruh. Usia ketika dia berusia 12, 13, atau 14 tahun, itu akan berbeda bagi jaksa dan hakim. Tapi karena dia berusia 16 tahun dan kejahatan ini sudah sangat serius, ya itu saya yang perlu mereka ketahui. Sangat mungkin kasus ini akan dibawa ke pengadilan dewasa. Juga jika kasusnya di pengadilan anak, mereka punya aturan sidang cepat yang membuatnya sangat sulit. Di bawah umur, kamu harus diadili pada waktu 30 hari jika kamu meminta sidang cepat. Menurut ini dewasa, mereka punya dewa itu dibikilan kalau setidaknya 20 hari. Soal itu semua ada sebegitu banyak dan untungan bagi jaksa jika ini adalah pengadilan dewasa dan memang akan seperti itu. Dan untukmu sebagai mantan jaksa. Dan aku tahu sekali lagi bahwa ini terjadi di sistem federal karena kejadiannya di kapal pesiar. Tapi seperti apa percakapan antara jaksa dan penyidik di mana mereka mungkin datang kepadamu dan berkata, "Hei, kami punya cukup bukti untuk menuntut orang ini. Apalagi yang kamu perlukan?" Seperti apa percakapan itu bolak-baliknya di saat-saat sebelum penangkapan dilakukan? Inilah hal-hal di balik layar yang sebagian besar tidak diketahui oleh publik. Kadang kamu melihat di televisi saat ada perselisihan, polisi berkata, baik cukup, kita akan melakukan penangkapan. Dan jaksa bilang, jangan lakukan penangkapan karena kita masih butuh lebih banyak bukti. Polisi bilang, saya sudah punya cukup alasan yang mungkin, tapi jaksa bilang tidak. Jadi kita butuh lebih banyak bukti untuk membuktikan kasus ini itu tanpa keraguan yang masuk akal.
Jadi dalam sistem negara bagian kita akan mengirim surat kepada polisi yang mengatakan, saya tahu ya Anda sudah mengirimkan kasus ini kepada kami, tapi kami menolaknya sampai Anda memberikan informasi lebih lanjut. Berikan saya lebih banyak rekaman saksi DNA atau bukti lain. Sekarang, polisi sendiri bisa melakukan penangkapan berdasarkan dugaan yang masuk akal. Similskap hamlenggan med fagermark terpengaruh penunggu Jackson. Tapi itu akan batang menurut saya itu antara keduanya karena itu membuat hidup jaksa jadi jauh lebih sulit saat mereka menangani sebuah kasus. Sekarang, waktu sidang cepat, coba berjalan lagi, dan kamu harus melakukan penyelidikan. Ketika itu memakan waktu persiapan sidangmu, ingin penyelidikan selesai sebelum kamu mempersiapkan sidang. Jadi inilah tarik ulur yang selalu terjadi di balik layar. Dan ketika menyangkut keluarga Anna Kepner, dan setiap keluarga itu berbeda, kamu tahu, dan jika ada perceraian, keluarga campuran bisa menjadi sangat rumit. Tapi dalam kasus ini, sepertinya ada banyak orang dan banyak narasi berbeda tentang seperti apa hubungan antara Anna Kepner dan saudara tiri laki-laki berusia 16 tahun ini. Kakek neneknya bilang mereka dekat, tapi mantan pacar Anna Kepner bilang dia sebenarnya takut pada saudara tirinya. Sidang hak asuh sedang berlangsung antara ibu tiri Anna Kepner dan mantan suaminya terkait anak laki-laki berusia 16 tahun itu. Bagaimana semua itu memengaruhi penyelidikan terkait apakah dia benar-benar korban pembunuhan seperti yang sedang diberitakan? Kamu tahu, kayak melihat komentar dari kakek neneknya tentang dua kacang dalam satu polong. Kami keluarga campuran, tapi tetap seperti keluarga sungguhan dan saling menyayangi. Dan semuanya seperti mawar, buah persik, awan, dan lainnya. Tapi konsistanya di hidup sering menunggalangi. Maksudku kenyataannya sepertinya ada masalah di sini. Punti di pasir yang dikatakan bahwa saudara tirinya ini sering bertingkah tidak pantas di sekitar Anna dan melompat atau memanjat ke atas dirinya. Nah, suatu kali ketika mereka sedang FaceTime satu sama lain, ada ketegangan yang nyata. Namun mereka tetap diizinkan untuk tinggal di kamar yang sama di kapal pesiar ini. Dan kemudian hal ini pun terjadi. Jadi akan ada banyak pertanyaan apakah Ibu Tri di sini melakukan sesuatu yang memungkinkan aktivitas tersebut dan apakah dia telah melewati batas dalam tindakan kriminal. Apakah dia menghambat hukum? Dia menjadi kehilangan dari kejadian. Jadi saya pikir mungkin salah satu alasan mengapa penyelidikan ini berjalan lambat adalah karena mereka tidak hanya menyelidiki pemuda itu saja, tetapi juga ibunya dan keterlibatannya. Dan sepertinya dia tahu itulah sebabnya dia melakukan apa yang dia lakukan di sidang hukum keluarga. Dia sebenarnya berusaha hak untuk diam. Dia bilang dia akan menggunakan hak untuk diam. Jadi dia juga sedang diawasi dengan ketat. Jadi dinamik keluarga ini sangat penting di sini. Karena para juri juga ingin tahu alasannya. Meski motif bukan unsur kasus pembunuhan, juri tetap ingin tahu alasanmu melakukannya. Kenapa seorang anak berusia 16 tahun membunuh saudara tirinya? Dan itu akan menjadi hal penting untuk diungkapkan. Saya tahu pengacaranya di sidang keluarga bilang dia dibebaskan dari penyelidikan itu, tapi kita belum tahu kebenarannya. Nanti kita lihat saat FBI menangani kasus ibu tiri. Tapi saya juga berpikir, jika memang ada kekhawatiran seperti yang tampaknya dirasakan orang-orang di luar keluarga tentang hubungan antara Anna dan saudara tirinya, di mana mantan pacarnya jelas merasa ada sesuatu yang mengkhawatirkan dalam hubungan itu. Namun, dia tetap tinggal di kamar yang sama dengan anak berusia 16 tahun itu. Apakah ada kemungkinan hal itu bisa menjadi sesuatu yang bisa didakwakan kepada seseorang jika ada bukti bahwa mereka memiliki hubungan yang mengkhawatirkan? Itu mengingatkanku pada kasus Madeline Soto dari Orlando. Aku tahu kamu juga mengikuti kasus itu, di mana sang ibu membiarkan pacarnya yang cabul tidur di ranjang yang sama dengan putrinya yang masih di bawah umur. Di sini, jika sang ibu tahu ada masalah antara keduanya dan ada percobaan pelecehan seksual, namun tetap membiarkan mereka tinggal di kamar yang sama dan memaksa mereka untuk tetap di kamar yang sama, apakah ibu itu bisa didakwa? Ya, itulah terbabnya. Meskipun pengacaranya bilang tidak ada, mereka tetap ada di sana. Saya rasa polisi tidak akan langsung mengesampingkan seseorang secepat itu, apalagi seiring bukti-bukti terus bermunculan. Apakah ibunya tidak akan didakwa? Saya nggak tahu. Ini dari kasus Madeline Soto tidak pernah didakwa. Tapi menurut saya itu tetap layak untuk diperhatikan. Dan saya yakin polisi juga begitu. Dan terakhir, saya teringat wawancara yang diberikan oleh
kakek neneknya kepada ABC News. Sebagai pekerja media, saya senang mendapat wawancara eksklusif. Itu memang tugas kami mencari informasi dan menceritakan kisah, tapi saya teringat betapa diamnya FBI selama ini. Lalu ada momen ketika, hey, kakek neneknya baru saja berbicara dengan ABC dan mereka mengatakan bahwa anak tiri mereka bilang dia tidak ingat apapun yang terjadi di dalam ruangan itu. Dan saya juga berpikir, mungkin untuk pembelaan jika memang ke arah sana, sekarang itu sudah tersebar di media bahwa dia tampaknya mengatakan kepada anggota keluarganya bahwa dia tidak ingat apa yang terjadi. Apa pendapatmu? Sebagai jaksa, mantan jaksa, dan kamu sendiri tahu, untuk seseorang yang jadi agen FBI, seperti apa momen itu? Saat kamu melihat ponselmu, dan kamu menyadari bahwa orang-orang yang mungkin diwawancarai, mungkin menyampaikan beberapa informasi karena mereka adalah keluarga yang sedang berduka, akhirnya berbicara ke media dan memberikan wawancara ini. FBI membenci hal itu karena mereka ingin menjaga semuanya tetap rapat. Mereka tidak mau bicara. Saat ini sudah tersebar di media dan semua orang pun berekspektasi. Sebenarnya kenapa kalian belum menangkapnya? Tekanan pada FBI meningkat dan sekaligus memberitahu tersangka bahwa pengepungan dimulai. Dan kemudian kamu harus terus mengawasi tersangka karena sekarang kamu punya bukti yang sudah dipublikasikan yang benar-benar mengarah pada rasa bersalah. Di sini maksudku ini benar-benar menunjukkan kesadaran akan rasa bersalah. Aku tidak ingat apa yang terjadi malam saat dia meninggal. Maksudmu kamu tidak ingat. Bukanlah itu hal yang harus kamu ingat. Ketika orang saudara tirimu yang tinggal bersamamu di kabin kecil akhirnya meninggal dan diletakkan di bawah tempat tidur, ya kamu bilang aku lupa segalanya. Itu aneh. Apalagi kakek neneknya sedang membahas. Saya yakin FBI mungkin sudah kembali ke pengacara yang mewakili keluarga, mengatakan bahwa bukan ide bagus untuk berbicara kepada pers, karena FBI mismilih informasi ini dan mereka mau pelabuki penangkapan yang sintolah putusin. Ya, tapi hari itu akan datang dan semakin banyak kakek nenek dan yang lainnya berbicara, itu tidak membantu pihak terdakwa. Tapi FBI juga mungkin berpikir, mari kita simpan ini rapat-rapat untuk saat ini. Kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Ini kasus sangat menyedihkan, apalagi dengan kehilangan gadis muda 18 tahun yang hampir lulus sekolah menengah atas. Mantan jaksa negara bagian Palm Beach County, Dave Ehrenberg, selalu menyenangkan memiliki Anda di Law and Crime. Senang sekali Anda ada di sini. Terima kasih, Chris. Itu saja untuk On The Case dari Law and Crime. Langganan di YouTube dan Spotify. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.